Ihsan mengungkapkan bahwa tak mengerti dengan tingkah Aris itu dan mengatakan bahwa Aris merupakan sosok orang yang tengil. Mendengar komentar tersebut, Aris Aidel pun murka dan tak terima dikatai tengil oleh Ihsan Tarore. Pentolan ajang pencarian bakat itu pun marah besar dan mengungkapkan kekesalannya itu melalui akun Instagram pribadinya. Melalui media sosial, Aris melontarkan rasa ketidaksukaannya akan kalimat tengil yang ditujukan kepada dirinya. Bahkan Aris pun sempat meminta klarifikasi mengenai pernyataan Ihsan yang dirasa sudah sangat merugikan dirinya dan mengancam akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Alhasil pada tanggal 7 Juli kemarin, Aris Aidel pun bersama kuasa hukumnya Zeki Alatas melaporkan Ihsan Tarore ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan tersebut pencemaran nama baik ya pasal 310 KUHP ya dan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Sudah ada semua bukti-bukti kita sudah serahkan kepada Pak Penyidik. Nanti bagaimana Pak Penyidik menindaklanjuti masalah laporan tersebut karena semua kewenangan Pak Penyidik. Nyatanya, pemilik nama lengkap Januarisman alias Aris itu sudah pernah untuk mencoba menghubungi Ihsan. Namun karena Ihsan belum ada itikat baik perihal ucapannya tersebut, Aris pun akhirnya melaporkan Ihsan Tarore. Bahkan yang mengejutkannya lagi, dari kutipan wawancara dengan media tersebut, Aris menuding Ihsan berbohong, lantaran dirinya tak pernah merasa dekat dengan sosok Ihsan itu. Sebelumnya memang dari bulan puasa ya, saya sudah kasih ultimatum ke saudara Ihsan untuk supaya segera menyelesaikan masalah ini. Mumpung saya belum melapor ke Polres Jakarta Selatan, cuman karena dari pihak saudara Ihsan tidak baik ya. Iya, memang sih waktu itu dia ada kabar di lewat Instagram. Dia bilang katanya akan segera temuin saya dan dia juga akan mencari wartawannya yang telah membuat tulisan itu ya. Tapi sampai detik ini saudara Ihsan tidak menghubungi saya dan tidak menemui saya. Yang jelas saya ingin mempermasalahkan masalah statementnya dia waktu di detik.com itu. Ya dia bilang katanya saya tengil dan terus ada beberapa kata-kata juga di situ dia agak berbohong. Ya. Dia bilang katanya dia terlalu dekat sekali dengan saya. Padahal saya tidak terlalu dekat sama dia gitu. Di situ saya sudah berbohong. Kecuali kalau memang dia dekat sama saya tidak perlu melapor ke polisi, ngapain ya kan? Iya di Instagram saya nyapa dia. Dia bilang katanya tunggu ya selesai syuting saya nanti telepon kamu, saya akan hubungin kamu, kita klarifikasi kan. Sampai sekarang tidak ada lagi. Tak hanya marah besar perihal komentar Ihsan tersebut, Aris pun merasakan kerugian yang cukup banyak karena kata tengil itu, lantaran kehilangan tawaran pekerjaan dan dianggap sebagai sebuah pembunuhan karakter yang ditujukan kepada dirinya. Makanya saya di sini saya dianggap kayak apa gitu kan? Kayak dia meremehkan gitu, sampai pengikut fansnya dia aja. Saya masih dibombardir saya di media sosial gitu. Dari situ ada beberapa tawar-tawaran hilang gitu kan. Jujur hilang gitu karena mungkin IO-nya merasa wah si Aris ada berita apa lagi yang gak enak nih. Untuk bahasa tengil itu ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia pun ada ya, itu bahasa resmi. Artinya itu bahasa tengil itu menyebalkan. Jadi artinya kalau bahasa tengil itu ditujukan kepada Aris ya menurut saya itu sebagai pembunuhan karakter. Karena kenapa? Bahasa tengil itu kalau melekat kepada seseorang berarti seseorang itu yang menyebalkan. Bagaimana seorang profesinya Aris Aidel ini bisa diundang diberikan job kalau ada statement seperti itu tidak diklarifikasi bagaimana kehidupannya. Jadi ada pembunuhan karakter di sini karena bahasa tengil ini jangan dianggap sepele karena bahasa tersebut masuk dalam bahasa resmi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Entah bagaimana akhir permasalahan yang tengah dihadapi oleh Ihsan dan Aris ini. Meskipun berasal dari ajang pencarian bakat yang sama, tidak membuat Aris merasa dekat dengan sosok Ihsan Tarore. Bahkan hubungan keduanya semakin renggang, bagaikan minyak dan air yang tak bisa menyatu.
gampang lah itu, kita berjalan aja dulu. Nasi sudah jadi bubur gitu kan. Kecuali waktu kemarin tuh saya udah kasih ultimatum dia datang, kemungkinan masih bisa karena ini udah proses sudah jalan, ya saya tidak bisa mengira-ngira nanti akan seperti apa. Jadi mungkin ya kita ambil positifnya saja. Bisa jadi mungkin si Ihsan bukan menghina, tapi mungkin mau ngajak makan bebek tengil mungkin, ya nggak sih? Itu ngomong-ngomong. Ya. Pemirsa, jadi memang harus hati-hati apapun itu jika diartikan oleh orang lain sebagai hal yang jelek, bisa ditutup pencemaran nama baik. Jadi kita mulai sekarang Yasin, kita ngomong yang baik-baik saja ya. Kamu cantik banget sih kamu. Kamu juga keren banget. Dari tadi bawain insert tuh seru banget. Seru banget ya. Oke. Seru banget pemirsa. Menurut pemirsa gimana? Oke, berduanya seru kan nih? Oke, jadi kita selama beberapa menit ke belakang ini, nah kita akan tampil lebih baik lagi supaya tidak ada yang tersinggung ya. Kita akan berbicara baik-baik seperti teman saya satu ini yang sangat berbakat, sahabat dekat saya juga, sama-sama jebolan insert juga, yaitu Indra Herlambang. Indra Herlambang, kalau Indra Herlambang nggak ada sesuatu yang buruk yang bisa kita katakan sebelum. Cuma satu sih yang ini, kapan kawinnya? Ya, kamu nanti kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kalau menanyakan kapan kawin, itu emang tidak menyenangkan sekali sih pemirsa. Oke, tapi fokusnya kali ini bukan kepada Indra Herlambang, tetapi kepada para pemain Ayat-Ayat Cinta 2. Jadi sempat ngehits banget pastinya film Ayat-Ayat Cinta, makanya kembali dibuat yang kedua ini dan menampilkan para pemain-pemain baru. Penasaran nggak sih siapa aja? Oke, kita akan kembali saat lagi hanya di Insert Pagi. Aduh ya, programnya keren banget.